jalan-jalan tak dapat diduga, perbuatan tanganmu semua indah pada waktunya. Yang terbaik Kau berikan bagiku. Puji Tuhan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Hari ke-24 di bulan Mei yang sangat diberkati Tuhan, Sabat keempat, dan kita bersyukur terus tetap diizinkan Tuhan untuk hidup dalam mempraktekkan iman yang menyenangkan Tuhan. Karena itulah bagian penting dari pertobatan yang kita akan bahas pada hari ini. Bagaimana tetap memiliki iman yang teguh. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7, ayat bacaan kita yang akan selalu kita belajar dalam beberapa saat ke depan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman, sebagaimana yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita telah belajar bahwa arti pertobatan yang pertama tetap berada di dalam Kristus. Yang kedua, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Yang ketiga, pagi ini kita akan belajar bagaimana tetap memiliki iman yang teguh. Sebagaimana waktu kita bertobat, waktu kita lahir baru telah diajarkan kepada kita. Nah, kita akan belajar bagaimana tetap memiliki iman yang teguh. Ini tidak mudah Bapak Ibu, sebab iman itu hidup. Iman itu bukan sesuatu yang mati. Iman sangat tergantung tentang hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu adalah baik untuk kita coba membuka. Sekarang Bapak Ibu buka dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 23. Kita akan belajar di situ. Buka Alkitabmu. Matius pada pasal ke-13 ayat 1 hingga ayat yang ke-23. Ada perkara hebat yang saya ingin ajarkan kepada Bapak Ibu di sini. Nah, itu bicara perumpamaan tentang penabur. Penabur keluar dan menaburkan benih. Ada benih yang jatuh di tepi jalan, ada benih yang jatuh di tanah berbatu, ada benih yang jatuh di tanah yang bersemak, dan ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Nah, saya sangat bersyukur. Biasanya banyak sekali kita berpikir ini tentang berkat. No, ini tentang kualitas iman. Sebab Alkitab berkata sumber utama iman adalah firman. Kemampuan mendengar, mengerti, dan melakukan firman sangat berdampak terhadap kualitas iman Bapak Ibu dan beta. Nah, perhatikan ini baik-baik semua Bapak Ibu. Yang pertama, saya istilahkan itu seperti bertobat tapi tidak mengerti. Apa itu? Benih yang jatuh di tepi jalan. Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata gini, orang yang dengar firman dan tidak pernah mengerti. Apakah itu Bapak Ibu? Sudah bertobat tapi firman tidak pernah dimengerti. Kita seperti gimana? Bapak Ibu coba taburlah benih di aspal. Bertumbuh tidak? Mati. Demikian juga orang yang bertobat tapi tidak pernah mengerti firman. Dibilang bertobat, sudah bertobat, tapi imannya tidak pernah bertumbuh. Inilah yang sangat-sangat menyakitkan. Masuk di gereja yang katanya menghidupi pertobatan, tapi hidupnya tidak pernah bertobat. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu, bertumbuh, tapi Tuhan Yesus berkata begini, karena tipisnya tanah, maka matilah dia. Penjelasannya oleh Tuhan Yesus adalah kekristenan yang tidak taat dengan aniaya, kekristenan yang tidak taat dengan penderitaan. Bertobat, yes, tapi tidak kuat dengan tekanan. Baru corona Bapak Ibu. Coba cek. Ini sudah masuk minggu ke-8 kita beribadah di rumah. Apakah imanmu bertumbuh atau tidak? Apakah Bapak Ibu semakin suka baca Alkitab? Apakah
Bapak Ibu semakin suka berdoa? Saya mendapat laporan bahkan ada beberapa jemaat yang justru gembala selnya sudah datang, majelisnya sudah datang, masih cuci pakaian, masih belum mandi. Tekanan bukan membuat kita tambah bergairah dengan Tuhan, tekanan membuat iman kita semakin kocar kacir. Ini adalah pertobatan yang saya istilahkan pertobatan senang sementara. Seperti benih yang jatuh di tanah berbatu, tumbuh, tapi sebentar aja. Yang ketiga, benih yang jatuh di tanah yang bersemak. Apa itu tanah yang bersemak? Bertumbuh. Tapi waktu semak itu bertumbuh, dia menghimpit sampai mati. Kekristenan yang diberkati. Tapi kemudian berkat itu menghancurkan imannya. Kok bisa, Pak? Bisa, karena Tuhan Yesus berkata gini, kekhawatiran dan kekayaan dunia menghancurkan iman itu. Karena itu saya pernah berkata buat kalian, hati-hati juga waktu meminta berkat Allah. Kau sudah siap atau belum? Nah, ini kekristenan atau pertobatan dengan buah sementara. Karena dia bertumbuh berbuah, diberkati. Firman Allah tidak pernah salah. Orang yang mencari Tuhan pasti diberkati. Tapi pertanyaannya, apakah dia bisa mengelola harta itu, kekayaan itu ataukah tidak? Dan yang terakhir, kekristenan, pertobatan yang terus bertumbuh. Mau ditekan, mau menderita, mau diberkati kayak apapun, dia tetap bertumbuh terus. Kelaparan, penindasan tidak menjauhkan dia dari kasih Kristus. Kekayaan juga tidak mengaburkan dia untuk sombong dan merasa diri bisa. Tapi dia tetap bergantung kepada Allah. Hendaklah imanmu bertambah teguh. Dalam nama Tuhan Yesus saya berharap perumpamaan ini telah membuka paradigma Bapak Ibu. Di manakah posisi Bapak Ibu? Apakah di tanah seperti di pinggir jalan, di tanah berbatu, di tanah bersemak, atau di tanah yang subur? Kiranya imanmu tetap bertambah teguh. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Aku memberkati umatmu untuk tetap kuat, bertambah-tambah di dalam iman. Penindasan, penderitaan, kekayaan tidak dapat menghancurkan iman mereka. Tapi mereka terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Diberkati mereka. Inilah doaku, kami semakin kuat berjalan menuju ke Sion Allah yang kudus. Dalam nama Yesus. Amin.